Buat kawan-kawan, jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe. Nah, tentang pariwisata nih Kak, program apa yang akan dituju nih Kak? Ya, program-program ke depan tentu banyak kita nih, tapi memang kondisi pandemi COVID ini yang jualah yang membatasi gerak kita ya. Tapi bagaimanapun juga, walaupun pandemi kita tidak patah arang, kita tidak pesimis, tetap kita selenggarakan kegiatan-kegiatan, tapi tetap berpatokan atau berpedoman kepada prokes kesehatan yang sudah diterapkan atau ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya kalau kita lihat calendar of event pariwisata Kota Palembang tahun 2021 ini banyak sekali. Ada 70-an event, 78 event yang sebenarnya sudah menunggu ya, untuk kita selenggarakan. Nah ini karena Palembang zona merah inilah, makanya kemarin kalau pandemi kita tidak zona merah sebenarnya kita masih bisa bergerak. Tapi karena zona merah ini seluruh kegiatan kita pending dulu lah. Ya. Sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan rutin yang memang sudah kita agendakan ya, tahunan, misalnya lomba bidar tradisional, lomba bidar mini, kemudian juga perahu hias dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah menunggu untuk kita selenggarakan. Nah dalam waktu dekat ini kalau tidak terbentur zona merah, mudah-mudahan ya zona merah tepat selesai, Palembang Triathlon di tanggal 19 Juni. Ya. Paling terdekat. Iya, paling terdekat. Sebenarnya kemarin itu ada lomba bidar ya. Lomba bidar itu tapi kita pending karena zona merah. Kemudian juga ada pemilihan Bujang Gadis Palembang yang memang tanggal 31 Mei ini akan ditutup pendaftarannya, dan begitu penutup pendaftaran tentu masa seleksinya akan langsung kita laksanakan. Karantina dan sebagainya. Banyak sekali ya, itu bisa dilihat di Instagram pariwisata.palembang. Itu silakan, atau melihat di IG pribadi saya juga ada, itu Isnaini Manani ya, silakan. Itu biasanya jadwal-jadwal itu secara rutin kita baik di feed maupun di story-nya kita posting terus seperti itu. Karena pariwisata sudah menjadi digital. Iya benar. Benar. Jadi kita mengenal memang pariwisata ini sekarang, apalagi kondisi pandemi ya. Kondisi tidak pandemi saja pariwisata ini kita promosikan itu melalui digital. Nah sekarang pada saat kondisi pandemi, bukan hanya promosi pariwisatanya kita selenggarakan, kita buat secara digital, bahkan eventnya sendiri kita selenggarakan secara virtual sekarang. Kita mengenal mungkin tahun lalu pada saat pandemi baru merebak, kita selenggarakan atau kita buat yang namanya virtual tour. Jadi kenapa virtual tour ini kita buat pada waktu itu? Ada beberapa destinasi yang kita kunjungi secara virtual. Ini untuk mengobati kerinduan orang akan Palembang, tetapi dia tetap dari aspek prokes dia tetap patuhi seperti itu. Jadi dia rindu nak ke Palembang, tapi tidak pacak kan? Pesawat waktu itu tidak pacak sama sekali kan? Waktu itu Palembang juga lockdown, PSBB dan sebagainya. Tapi dia kepengen nak tur ke Palembang ya secara virtual. Seperti itu. Jadi kita selenggarakan secara virtual, ada beberapa destinasi, diantaranya waktu itu Lawang Borotan, TPKS, Al-Quran Al-Anwar dan sebagainya. Alhamdulillah waktu itu ada berapa ratus orang yang menjadi peserta turnya, tapi secara virtual mereka. Ya, ada tour guide-nya, ada dialognya juga. Kalau mereka pengen bertanya ya bertanya saja secara virtual, dijawab juga oleh tour guide secara virtual di situ. Jadi itu tetap kita selenggarakan, dan ini ke depan mudah-mudahan kalau memang pandemi masih merebak ya, mudah-mudahan kegiatan ini yang kita pilih seperti itu ya, agar tetap jalan, jangan sampai orang nanti rindu Palembang tapi karena pandemi jadi dia kerinduannya tidak pacak terobati seperti itu kan. Nah itu. Kalau program unggulannya, kalau kita lihat kan dari pusat mungkin ada program unggulan. Nah khusus di Palembang ini apa kita ini program unggulan kita sebenarnya Palembang ini kan jualannya ya, selling pointnya itu Sungai Musi. Sungai Musi. Mana ke depan kita akan menata destinasi-destinasi yang berada di tepian Sungai Musi yang berjumlahnya belasan ini. Nah mahkotanya Sungai Musi itu ada di Pulau Kemaro sebenarnya. Mutiaranya Sungai Musi itu atau mahkotanya Sungai Musi itu Pulau Kemaro. Makanya ke depan ini kita fokus menata Pulau Kemaro.
Pulau Kemarau ini potensinya sangat tinggi sekali. Selama ini wong cuman tahu Pulau Kemarau ini kelenteng sama pagoda. Padahal di luar itu ada yang namanya kampung air yang saat ini sedang kita tata juga dibantu oleh pihak ketiga. Kemudian ada juga kawasan Bungalu yang saat ini juga sedang kita tata. Manong itu kakek. di dekat itu juga. Iya, di dekat situ. Jadi ke depan bagaimana orang ke Pulau Kemarau itu bukan hanya yang selama ini kita tahu kan? Kalau orang ke Pulau Kemarau itu lihat kelenteng, vihara, pagoda, minum banyurogan, sudah itu balik kan? Atau ziarah. Ziarah taruhlah ya. Tapi ke depan dia bisa ke kampung air. Kampung air itu juga kan 2 km panjangnya itu. Itu bisa dia melihat tempat tanaman hias, ada juga bisa ada museum barang antik yang diambil dari harta karunnya Sungai Musi. Itu ada museum barang antik di sana. Atau juga dia bisa menikmati kuliner yang lain di sana, ada bisa membeli souvenir. Bahkan ada beberapa yang memang masyarakatnya sudah menyediakan untuk bisa jadi homestay. Jadi nanti jadi homestay. Jadi mereka pengen nginap situ, bagaimana mereka nginap di rumah penduduk yang kondisinya memang tentunya akan ditata, dibenahi. Ya ada apalagi bule ya. Bule itu lah sudah bosen dia nginap di hotel berbintang itu kan. Itu baik yang gitu nak pengen nginep di hotel bintang. Kalau lah bule itulah bosen dia. Dia pengen malah bagaimana merasakan sensasinya jadi warga. Menginap atau bermalam bermukim berbaur dengan warga. Kemudian juga nginep di rumah panggung di tepian sungai, bagaimana suara deburan ombak sungai mereka dengar seperti itu dengan semilir angin alami, terkena sinar matahari yang cukup dan sebagainya. Itu bisa jadi kayak di tangga kita itu. Di mana? Lampung. Oh iya, benar. Nah, antara Lampung dan Palembang sebenarnya kita tidak memiliki competitiveness ya. Jadi gini maksud saya, sebenarnya antara Lampung dan Palembang itu bisa saling melengkapi. Saya punya keinginan bagaimana Lampung dan Palembang itu menjual pariwisata itu secara bersama. Kita tidak katik Palembang, katik Lampung. Yang penting kita bisa jual mak mana wong yang ke Lampung ialah sama dia yang ke Palembang, mak mana dia ke Palembang ialah juga ke Lampung. Karena Palembang dan Lampung sekarang sudah 3,5 jam. Bandar Lampung Palembang. Transportasi juga. Iya. Lah kita ke Bali, kalau kita ke Bali dari Uluwatu di Bali, selatan Bali ke Gili Manuk paling utara itu bisa 4 jam 5 jam. Perbedaan destinasi wisata. Sekarang Bandar Lampung Palembang cuma 3 jam. Kenapa nggak kita buat menjadi satu kawasan bersama pariwisata? Terserahlah. Nak namanya Palembang Lampung, apa Sriwijaya Lampung atau apalah. Apa arti sebuah nama kan? Yang penting kita bisa jual menjadi satu kawasan bersama. Kita jual satu paket wisata bersama. Benar. Bagaimana dia malam pertama, malam kedua dia nginep di Palembang, malam ketiga, empat dia nginep di Bandar Lampung. Begitu juga sebaliknya. Karena Lampung dan Palembang ini mereka bisa saling melengkapi. Kulinernya beda. Lampung jual pantai, kita jual sungai. Kuliner kita beda. Lampung beda kulinernya. Kita juga. Mereka pisang-pisangan. Kalau kita lebih ke ikan segala macam. Makanan besak kita juga beda. Pindang gitu, mereka Lampung juga beda. Adat istiadat juga beda. Tradisi juga beda. Alamnya juga beda. Adat istiadat beda. Ngapa tidak kita buat jadi satu paket wisata bersama? Melengkapi. Jadi satu kawasan yang komprehensif sehingga kita bisa mengalahkan Jawa Barat. Benar. Bahkan kita bisa mengalahkan Jogja, bahkan Bali. Seperti itu. Nah, inilah yang lagi dijajaki sekarang. Benar. Apalagi nanti ada tol ke barat. Ke Bengkulu sampai. Ya. Lahat, Linggau, Bengkulu. Wah, kalau itu tol itu sudah ada. Jadi kalau orang nanya, apakah Palembang punya gunung? Kita jawab ada. Di mana? Di Dempu. Apakah Palembang punya danau? Jawab ada, di Ranau. Jangan kita ngomong nggak hati. Nggak jadi mau ke Palembang. Ya, apakah Palembang punya pantai? Jauh ada, di mana? Di Bangka Barat. Karena Palembang ke Bangka Barat sudah berapa jam naik speed kan? Naik jet, iya. Jadi bahkan ada jembatan yang baru dibangun. Rencana nanti kan. Jadi begitu nanti orang melihat, oh Palembang ini punya pantai, punya gunung, punya danau. Kemudian juga adat istiadatnya Lampung Palembang lengkap kan? Wong akan milih paket ke Palembang Lampung karena semua ada di sana.
punya pantai, pantai Lampung juga beda, kulinernya beda. Belum lagi Danau Ranau kita situ masuk paket kita juga, Gunung Dempo segala macam. Orang akan lebih ke dia akan berkunjung ke kita dan ketimbang ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, Benar. bahkan ke Bali. Mungkin Wong sudah pernah ke Bali sekali, dia kan bosen, pengen kemana lagi. Jangan mereka ke Jawa Barat, jangan mereka ke Toraja, jangan mereka ke Raja Ampat, jangan mereka ke Batam, tapi jangan mereka ke Danau Toba, tapi mereka ke Palembang. Seperti itu. Nah inilah yang potensi akan kita tangkap ke depan, seperti itu. Yang lagi dijajah. Benar. Nah inilah ke depan. Jadi, bicara jualan kita, potensi kita ke depan, ya banyak sekali. Itu baru bicara tentang wisata Sungai Musinya. Belum lagi Palembang ini identik dengan kuliner. Benar. Apa yang terbersih di benak mereka apabila kita sebut nama Palembang? Apa yang terbersih pertama kali? Pasti pempek. Palembang ini identik dengan pempek. Baru yang kedua Jembatan Ampera, yang ketiga Sungai Musi. Jembatan Ampera ke Sungai Musi itu baru Jembatan Ampera, salah. 3 ikut itulah. Jarang mau langsung ke Pulau Kemaro, jarang ke Jakabaring Sport City, jarang. Biasanya sebut nama Palembang apa yang pempek? Pasti pempek. Waktu juga Palembang ini identik pempek itulah. Sudah itu apa? Sungai Musi sama Jembatan Ampera. Jembatan Ampera apa pempek? Musi nomor 3 salah. Nah, Palembang ini alhamdulillah di tahun 2019 kemarin kita mendapatkan predikat penghargaan dari Badan Ekonomi Kreatif RI. Ya, sebagai kota kreatif Indonesia. Bekraf. Kota kreatif Indonesia untuk sub bidang kuliner. Kita nih sub bidang ekonomi kreatif kan ada 17 ya. Ada kuliner, fashion, ada fotografi, arsitektur dan sebagainya. Nah, kita nih di bidang kuliner Palembang. Di tahun 2019 itu cuma 4 di Indonesia nih mendapatkan predikat penghargaan itu. 2 kota, 2 kabupaten. Kota itu Palembang ada sama Malang. Malang itu subsektornya bukan kuliner, dia tidak salah animasi games apa. Sudah itu Kutai Kartanegara, satu lagi apa ya? Satu lagi lupa aku. Ya Kukar sama satu lagi Probolinggo atau apa? Kabupaten itu. Kalau Probolinggo mungkin di pegunungan. Probolinggo apa? Lupa saya ya. Nah, yang untuk kota dari sekian ratus kota di Indonesia yang mendapat penghargaan sebagai kota kreatif itu Palembang dan Malang. Yang untuk subsektor kuliner cuma Palembang. Nah, artinya di pundak kita nih terbeban tanggung jawab untuk menjaga, jangan sampai nanti wah Palembang kota kuliner Indonesia mendapatkan predikat sebagai kota kreatif kuliner. Tapi begitu mereka ke Palembang, apa yang mereka lihat ternyata jauh dari harapan kan. Makanya itu di pundak kita tanggung jawab bagaimana kita bisa mempertahankan predikat itu. Palembang ini sekarang marak sekali kafe segala macam. Kulinernya, kreativitas di bidang kuliner bukan main. Ada pempek klepon, ada pempek sayur, ada keripik apa kulit ikan. Sudah itu pengemasan juga bukan main, kreativitas sekarang. Pengemasan seperti ciki itu kan kita buka ada stripnya tuh, makan kerupuk ditutup lagi. Itu sudah inovasi-inovasi. Belum lagi yang bisa didaur ulang. Ada es krim pindang, ada es krim pempek sekarang, macam-macam. Iya, ada pempek sayur tadi ya. Pempek sayur itu manfaatnya bukan main. Itu bisa menjadi solusi bagi anak-anak yang saat ini malas makan sayur, tapi dia galak makan pempek. Pecah anakku hobi makan pempek, tapi tidak galak makan sayur. Kunjuk pempek sayur. Beda kalau pempek bisel isinya memang kates. Nah sekarang pempek sayur itu memang ingredientsnya pempek itu dari sayur, jadi warnanya agak hijau pempek itu. Dan ada putih tak abu-abu cak kita nih kan. Itu dari sayur, jadi begitu dia makan pempek sama beda dia makan sayur. Nah itu inovasi itulah kenapa Palembang mendapatkan kota kreatif bidang kuliner, khususnya pempek dan dengan segala turunannya seperti itu. Nah kemudian potensi yang ketiga ya, kalau balik lagi pertanyaan awal tadi, kita ini dulu Palembang ini sempat mendapatkan julukan di zaman Belanda itu sebagai kota Venesia dari timur. Venetia van der Eesten, Venice of the East, ya, Venesia dari timur. Nah itu ingin kita kembalikan lagi julukan itu. Dengan kita tata Sungai Skanak.
Dulu, zaman dulu, Palembang ini, zaman Belanda dulu, hampir ada 400 anak sungai. Saat ini yang terdata tinggal 100 berapa belas, Pak. Ya. Bahkan menurut informasi terakhir, dari 111 itu, 130 ke 100 belas itu, yang masih eksis itu tinggal 90-an, bahkan yang masih eksis itu tinggal 40-an-nya, Pak. Masih benar-benar yang normalnya ini ya. Sisanya tuh mungkin pada saat hujan baru ada air. Kalau udah hujan dia kering. Itulah masih 90-an bahkan 111-an, 130-an tadi. Tapi yang memang benar-benar dia terjengok masih sungai inian itu nggak sampai 40-an. Dari hampir 400-an. Benar. 300 sekian. Hampir dikelilingin. Iya, makanya dulu zaman Belanda kita disebut Venetia of Venice of the East tadi, Venetia van der Esten tadi. Venesia dari timur. Nah, kita ingin kembalikan julukan itu, paling tidaklah sikok anak sungainya dulu kita tata. Sungai Sekanak. Nah, kemarin ini yang sudah kita tata, penggal yang sudah selesai itu dari Jeramba Karang, Jembatan Karang sampai ke Jembatan Pasar Sekanak sepanjang 220 meter itu. Itu dulu. Nah, ini sekarang lagi dilanjutkan penataannya dari penggal Jeramba Karang ngarah ke hulu ya, ngarah ke Simpang Limo kampus. Itu daerah rumah susun itu sudah sebagian ya. Radial. Iya. Nah, itu kita sekarang namanya proyek Sekanak Lambidaro. 10 km lebih panjangnya. Sungai Sekanak nembus ke Sungai Lambidaro. Keluarnya di Gandus. Jadi begitu orang masuk Sungai Sekanak dari Sungai Musi, masuk nyusuri pakai perahu, keluarnya ke Sungai Musi lagi tapi di daerah Gandus. Nembus ke Sungai Lambidaro. Sungai Sekanak nembus Lambidaro, di Sudet disambungkan keluar lagi di Sungai Lambidaro. Nah, di sepanjang 10 km lebih itu akan kita buat destinasi baru.